Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nikita Syafrida Brotarigan, NPM 2004010045, Prodi Manajemen Pagi. Nah, di sini saya akan menjawab soal UTS Manajemen Sumber Daya 2. Berikut kita masuk ke soal yang pertama. Soal pertama, jelaskan 5 definisi manajemen sumber daya manusia, 5 pakar yang berbeda. Itu dari Sony Sumarsono, merupakan suatu usaha, kerja, atau jasa yang memang diberikan dengan tujuan dalam melakukan proses produksi. Menurut dari Hasibuan, memiliki arti keahlian terpadu yang berasal dari daya pikir serta daya fisik yang dimiliki oleh setiap orang. Dari Mary Parker Follett, suatu seni yang dilakukan dengan tujuan organisasi atau perusahaan tertentu. Dan dari Mattis dan Jackson, suatu rancangan dari berbagai sistem formal pada organisasi dengan tujuan memastikan penggunaan keahlian manusia secara efektif dan efisien. Yang terakhir, William R. Truckee, yaitu orang-orang yang menjadi staf dan mengoperasikan sebuah organisasi atau perusahaan. Nah, di sini kita akan memasuki soal yang kedua, yaitu temukan 10 istilah terkait manajemen SDM yang dimiliki, kemudian jelaskan masing-masing definisi istilah. Oke, yang pertama, disiplin. Ialah keinginan atau kesadaran untuk menaati peraturan organisasi dan norma sosial untuk mewujudkan tujuan yang maksimal. Yang kedua, motivasi, yaitu sebagai faktor pendorong perilaku seseorang untuk melakukan atau mencapai suatu aktivitas tertentu. Ketiga, kompensasi, yaitu sebagai penghargaan yang diberikan kepada karyawan sebagai balasan jasa berupa uang atau barang. Nah, yang keempat, ada rekrutmen, yaitu merupakan suatu proses atau menurut yang menarik para pelajar yang dipekerjakan dalam suatu organisasi tersebut. Yang kelima, produktivitas, sikap mental yang bisa mendorong seseorang untuk tidak cepat maupun tidak langsung. Nah, yang ketujuh, kompetensi, suatu yang mendasar perilaku yang baik atau keterampilan dari suatu individu yang dihubungkan dengan hasil yang diperoleh dalam suatu pekerjaan. Yang kedelapan, kekuasaan, yaitu keadaan emosional yang menyenangkan atau tidak menyenangkan bagi para karyawan. Yang kesembilan, pengembangan MSDM, yaitu proses persiapan individu untuk memikul tanggung jawab yang berbeda di dalam perusahaan tersebut. Nah, yang ke-10, prestasi kerja, merupakan catatan tentang hasil yang diperoleh dari fungsi pekerjaan tertentu atau kegiatan tertentu selama waktu tertentu. Di sini kita akan memasuki soal yang ketiga. SDM yang berkualitas merupakan salah satu faktor keberhasilan perusahaan. Jelaskan bagaimana kriteria SDM yang berkualitas tersebut. Nah, menjadi pribadi yang tidak mudah putus asa, memiliki sikap rajin, kreatif dan inovatif, dan kemampuan berorganisasi, dan mempunyai kemampuan komunikatif yang efektif. Soal yang keempat, dalam upaya pencapaian tujuan perusahaan, tentunya perusahaan tidak akan mencari SDM secara sembarangan. Jelaskan apa saja upaya perusahaan dalam memperoleh SDM yang berkualitas. Nah, jawabannya, perusahaan yang memperoleh sumber daya yang berkualitas dengan melakukan pelatihan dalam mengembangkan sumber daya manusia tersebut, pendidikan, pembinaan, rekrutmen, kesempatan, dan penghargaan. Nah, kita memasuki soal yang kelima. Menurut data Kementerian Ketenagakerjaan, jumlah tenaga kerja asing yang bekerja di Indonesia sebanyak 88.271 orang. Menurut Anda, mengapa perusahaan-perusahaan di Indonesia masih memerlukan tenaga kerja asing? Kemudian jelaskan dampak positif dan negatif dari dipekerjakannya tenaga kerja asing di Indonesia. Di sini saya akan menjawab soal nomor 5, dampak positifnya, yaitu masuknya ilmu dan teknologi baru di sebuah bidang pekerjaan. Pengembangan suatu bidang menjadi lebih cepat, adopsi teknologi baru cepat terjadi, terjadinya peningkatan investasi di Indonesia, memicu produktivitas tenaga kerja lokal.
Dampak negatifnya yaitu mempersempit kesempatan kerja tenaga kerja lokal, menjadi ancaman bagi tenaga kerja lokal yang tidak memiliki keterampilan lebih, menimbulkan peluang pengangguran, mempekerjakan tenaga kerja asing di Indonesia. Soal yang keenam, pemerintah memiliki peranan penting dalam menciptakan SDM yang berkualitas. Jelaskan apa saja yang dilakukan pemerintah untuk mewujudkan SDM yang berkualitas di Indonesia. Memberikan perhatian besar pada pendidikan vokasi untuk menghadapi revolusi industri, teknologi informasi, dan partisipasi sektor swasta dalam pendidikan. Lebih lanjutnya lagi, dalam menyongsong pembangunan digital, pemerintah memberikan perhatian besar pada pendidikan vokasi untuk menghadapi revolusi industri, teknologi informasi, dan partisipasi sektor swasta dalam pendidikan. Lebih lanjutnya lagi, dalam menyongsong pembangunan digital, pemerintah Indonesia memperbaiki kurikulum pendidikan, memperkuat kompetensi melalui pelatihan, vokasi dan program magang, serta pelaksanaan sertifikasi profesi di seluruh institusi di wilayah Indonesia. Sekian dari jawaban soal UTS saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.